Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kota Kendari akan melakukan demonstrasi kontekstual 2.3 yaitu coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari observer, coach, dan coaching. Saya Yuliana Ramadhani dari SMA Negeri 4 Kendari. Saya Rahmawati dari SMK Negeri 3 Kendari. Saya Ilham dari SMA Lembaga Islamiyah Kendari. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat sore Bu Rahma, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Bagaimana? Apa kabar Pak? Alhamdulillah saya sehat juga Bu. Syukurlah Bu kalau kondisinya sehat-sehat saja. Sorry, baik Bu, sore ini kita ada coaching bersama Bu Andi ya Bu. Ini betul sekali Pak. Rencana ini sekitar 15.30 sebentar saya akan melakukan coaching dengan Bu Andi. Ya baik Bu, kehadiran saya di sini untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan nanti ya. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan ke Bu Andi. Nah, apakah Ibu sudah siap untuk melakukan proses coachingnya? Alhamdulillah Pak, kalau misalnya Bapak siap menjadi observator pada saat saya jadi coaching nanti, alhamdulillah saya juga siap Pak untuk melakukan proses coaching nanti. Ya, baiklah Bu, sebelum Ibu memulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan nanti saya juga akan bertanya kepada Ibu ya. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Nah, jadi poin-poin yang akan saya amati saat Ibu melakukan proses coaching yaitu nanti saat saya melihat akan apakah Ibu melakukan percakapan coachingnya sesuai dengan alur tirta atau tidak. Iya Pak. Kemudian kita ketahui bersama bahwa alur tirta itu terdiri dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab ya Bu. Iya Pak. Nah, selanjutnya saya akan mengamati apakah Ibu melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip coaching itu ialah membentuk kemitraan dengan coach, kemudian menggali potensi coach itu dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi ya Bu. Iya Pak. Nah, selanjutnya kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh atau presence, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Ibu mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu perlu mendengarkan dengan rasa. Ya, jadi rasa di sini maksudnya yaitu receive, ask, summarize dan juga appreciate ya Bu. Receive itu bisa menerima pernyataan dari coach. Ya, Ibu nanti kemudian bisa memberikan pertanyaan yang terbuka. Lalu Ibu juga bisa mengerangkum pernyataan maupun permasalahan dari coach nanti. Dan Ibu juga bisa memberikan apresiasi kepada coach. Nah, apakah sudah jelas Bu rubrik penilaiannya? Sangat jelas Pak. Memang rencananya nanti saya akan melakukan coaching kepada Korea itu sesuai alur kita Ya. dan sesuai dengan yang Bapak jelaskan barusan. Ya. Mudah-mudahan semuanya dapat berjalan sesuai dengan. Baik Bu, selanjutnya izinkan saya bertanya ya Bu. Baik Pak. Pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti? Yang ingin saya kembangkan yaitu ada 3 Pak. Yang pertama tentang kehadiran penuh yaitu Ya. presence pada saat coaching. Terus kedua mendengarkan dengan aktif apa yang Bu Rea sebagai coach nanti informasikan. Dan Ya. yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan dengan terbuka Pak. Baik Bu, kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi, bagian mana yang secara spesifik Ibu yang ingin saya observasi? Dari yang ketiga saya katakan tadi yang ingin Bapak fokus itu pada saat pertanyaan terbuka Ya. dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna Pak. Ya, baik Bu, berarti fokus kompetensi coaching yang ingin Ibu observasi yaitu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Banyak sekali Pak. Nah, kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan pada sesi coaching ini? Iya Pak, jadi yang pertama nanti yang ingin saya utamakan yaitu pertama mampu menyimak dan lebih banyak mendengarkan daripada berbicara dan lebih banyak mendengarkan serta nanti saya bebas dari menjudge coach tersebut dari apapun yang terjadi di sekolahnya dan yang beliau informasikan
disampaikan. Terus saya juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari apa yang saya dengar. Baik Bu, demikian ya Bu kegiatan pra observasi kita kali ini. Terima kasih untuk menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Ibu capai dan yang ingin saya observasi. Selanjutnya silakan Ibu melaksanakan kegiatan coachingnya bersama Bu Andi ya Bu. Siap, Pak. Nanti setelah melakukan coaching, kita bertemu lagi untuk berbincang sejenak tentang hasil proses coaching yang Ibu lakukan nanti ya Bu. Siap, Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk melakukan diskusi sebelum saya melakukan coaching ini. Setelah itu saya harap Bapak punya waktu untuk mempersamai kami pada saat coaching nanti, Pak. Ya baik Bu, sampai ketemu lagi ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ria, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah baik Bu Rama. Bu Rama sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat Bu Ria. Jadi sebentar ini kita akan melakukan coaching dan coaching yang akan kita lakukan itu adalah dengan jalur kita. Menurut Bu Ria, apa yang akan kita bicarakan sebentar? Baik Bu, untuk hari ini yang akan saya bicarakan yaitu permasalahan saya dengan siswa Bu. Oh iya. Jadi ini masalah tentang siswa-siswa yang pasif dalam pembelajaran. Oh jadi menurut Bu Ria ada siswa Bu Ria yang pasif dalam pembelajaran? Iya betul sekali Bu. Oke, nanti karena pembicaraan ini kita waktunya agak singkat. Jadi di akhir pembicaraan nanti ini kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan ini? Oh iya Bu, jadi di akhir pembicaraan ini yang ingin saya dapatkan atau saya ingin menemukan langkah-langkah atau solusi bagaimana caranya saya dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar. Jadi siswa itu bisa lebih semangat belajarnya Bu. Oh baik, jadi Ibu ingin siswa Ibu itu lebih aktif dalam belajar. Iya. Sekarang saya coba ingin mencari informasi dari Ibu dulu. Menurut Ibu ciri-ciri dari siswa aktif dalam belajar itu seperti apa? Kalau menurut saya Bu, ciri-ciri siswa aktif itu dalam pembelajaran pertama dia itu menyimak saat guru menjelaskan maupun atau ada kawannya yang presentasi di depan mereka. Kemudian saat bertanya ada hubungan timbal balik, artinya ada umpan balik dari siswa tersebut. Ada pertanyaan, ada jawaban dari mereka. Dan mengerjakan tugas-tugas mereka dengan tepat waktu. Menurut saya itu menjadi ciri-ciri siswa yang aktif Bu. Jadi itu tadi ciri-ciri siswa aktif menurut Ibu Ria ya? Iya. Nah, kira-kira menurut Ibu Ria sendiri apa yang menyebabkan siswa tersebut tidak aktif dalam pembelajaran? Ya Bu, menurut saya mereka itu tidak aktif disebabkan yang pertama mungkin Bu ya, saya kurang tahu juga karena saya belum pernah melakukan survei atau bertanya secara langsung kepada mereka. Tetapi menurut saya yang pertama mungkin mereka tidak paham materi atau tidak paham dengan konsep dasarnya. Jadi sehingga mereka saat belajar anggapannya itu tidak mengerti atau juga di awal kurang mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang kedua mungkin juga mereka tidak tahu terkait mungkin ada masalah pribadi atau apalah. Kadang-kadang ada yang melamun atau tidak mereka yang ngobrol sendiri dengan kawannya, jadi mereka sibuk dengan aktivitas mereka masing-masing. Itu jadi menurut Bu Ria yang jadi penyebab mereka tidak aktif itu karena tadi ada yang tidak paham materi mungkin ya, terus ada masalah pribadi, terus ada mungkin gangguan dari temannya sendiri. Iya. Nah sekarang kira-kira apa rencana Bu Ria ke depannya? Mungkin rencana saya Bu yang pertama karena metode saya itu saja, jadi mungkin saya akan mengubah pembelajaran saya, mungkin memberikan metode-metode baru, kemudian juga mencari referensi-referensi baru yang bisa mendukung pembelajaran saya. Jadi Bu Ria berencana menambah metode begitu ya, dengan dan cari referensi baru. Iya benar Bu, artinya
Saya menginginkan ada hal-hal yang baru. Oh siap. Jadi nanti apa yang dapat membantu Bu Rea dalam melakukan hal ini? Kalau di sekolah Bu ya, guru-guru muda itu menurut saya sangat pintar. Kemudian juga dalam merancang modul pembelajaran, mereka muda dan energik dan suka belajar terhadap sesuatu yang baru. Jadi ada 2 guru di sekolah saya yang saya lihat cakap teknologi. Jadi mungkin mereka yang saya akan ajak berkolaborasi dalam rencana saya ini. Menurut Bu Rea sendiri, kapan rencana ini Ibu akan jalankan? Ya. Rencananya saya akan menyusun modul tersebut itu nanti pada saat libur semester Bu. Di situ saya rasa waktu saya tepat untuk saya fokus menyusun modul pembelajaran dengan metode yang bervariasi dan saya akan terapkan di dalam kelas pada saat tahun ajaran baru berikutnya. Oh berarti tinggal beberapa bulan kemudian ya Bu ajaran baru. Jadi mungkin pada saat liburan nanti Bu Rea akan mencari metode baru itu. Iya. Oh iya siap. Harapan saya begitu Bu. Ya itu ide yang sangat baik Bu dan sangat brilian untuk seorang guru karena memang kita harus banyak mencari literasi untuk menambah pengetahuan juga. Iya. Oke Bu, bagaimana pada saat nanti ajaran baru ini ya rencananya? Setelah itu apa kira-kira yang dapat Bu Rea dapatkan dari percakapan kita? Berarti terima kasih Bu Rama saya ucapkan karena dengan pembicaraan kita ini akhirnya saya bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan saya. Oh iya, jadi diskusi kita ini sangat baik Bu Rea. Mudah-mudahan setelah ajaran baru, setelah Ibu melakukan apa yang Ibu rencanakan, kita dapat bertemu lagi, kita dapat melihat apakah memang apa yang Ibu lakukan itu berefek kepada siswa yang tadinya tidak aktif. Setelah itu kita akan melihat apakah memang ada hal yang harus diperbaiki atau memang sudah cukup bagus ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa merencanakan waktu untuk pertemuan berikutnya Bu ya. Jadi saya ucapkan makasih atas waktunya. Semoga berikutnya kita dapat bertemu lagi. Saya juga Bu, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah Bu Rahma, luar biasa coachingnya tadi ya, sudah berjalan dengan lancar. Jadi kalau saya lihat nih Bu, bagaimana perasaannya setelah melakukan coaching? Alhamdulillah setelah melakukan coaching dan mendengarkan apa yang coach tadi katakan, saya sangat merasa kompetensi yang saya harapkan itu sudah tercapai dan saya juga merasa bahagia bisa bercerita banyak dengan coach sehingga semua permasalahan yang dihadapi coach itu dapat tersampaikan. Ya, baik Bu Rahma, pada saat coaching tadi itu kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Bu Rahma harapkan pada kompetensi coaching Ibu. Kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi? Alhamdulillah Pak, setelah melakukan coaching tadi saya merasa bahwa saya sudah bisa fokus terhadap coaching, yaitu dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan alur kita Pak. Ya, baik Bu, jadi sudah tercapai ya Bu tujuan atau indikator pengembangan yang Ibu harapkan? Insya Allah Pak sudah. Izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya Bu. Siap Pak, silakan Pak. Jadi berdasarkan observasi saya, menurut saya percakapan coaching yang Ibu laksanakan tadi itu sudah berjalan dengan sangat baik. Di mana Ibu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur tirta ya Bu. Nah kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan kepada coachee dalam sesi coaching. Ibu juga sudah mengarahkan untuk mengidentifikasi permasalahannya, kemudian merencanakan aksi dan juga menyelesaikan permasalahannya. Dan Ibu juga sudah memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam merencanakan aksinya. Nah, Ibu juga sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching di mana tadi saya melihat Ibu fokus dengan coaching Ibu. Artinya Ibu sudah melakukan kesadaran penuh atau Ibu sudah melakukan kehadiran penuh dan Ibu juga sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti yang Bu Rahma sampaikan pada saat pra-observasi tadi. Nah, itu adalah fokus kompetensi yang ingin saya observasi ya Bu. Menurut
Saya itu sudah sangat baik, Bu. Ibu lakukan, kemudian Ibu juga sudah mampu mencapai sesuatu dengan harapan yang Ibu sampaikan pada saat pra-observasi tadi. Jadi kompetensinya yang menurut saya sudah tercapai, Bu. Ya, alhamdulillah Pak, makasih atas waktunya, makasih atas membersamaikan kami tadi, dan alhamdulillah umpan balik yang Bapak sampaikan sangat membantu saya untuk lebih maju ke depan lagi. Kira-kira ada lagi yang kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan, Bu? Iya Pak, saya berencana ke depannya itu untuk terus melakukan latihan-latihan yang lebih intensif lagi dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif, sehingga nanti pada saat saya melakukan coaching ke depannya saya bisa bercerita lebih banyak dengan coaching, dan lalu coaching juga bisa menyampaikan apapun yang ada di dalam permasalahannya Pak. Ya, baiklah Bu Rahma, semoga kompetensi tersebut yang Ibu kembangkan sesuai dengan harapan Ibu nantinya ya. Semoga juga Ibu bisa mencapai kompetensi-kompetensi yang Ibu harapkan dengan memperbanyak praktik coaching. Siap Pak, nanti saya akan berusaha untuk melakukan latihan-latihan dalam kegiatan coaching sehingga ke depannya nanti saya akan lebih baik lagi Pak dari yang tadi. Amin. Kira-kira Bu ada hal lain yang mau disampaikan lagi? Menurut saya untuk saat ini cukup Pak. Ya, baiklah kalau begitu sampai ketemu lagi ya Bu Rahma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya.